Kuasa, segala berkat dan kasih perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini, pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan katekesi dengan tema menjadi orang Kristen yang jujur di tempat kerja. Kita semua tahu bahwa tempat kerja adalah bagian penting dari kehidupan kita. Di sanalah kita akan menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan orang lain, menghadapi tekanan, tanggung jawab, dan kadang juga begitu banyak godaan. Maka mengawali katekesi kita pada sore hari ini dengan bagi pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Kami serahkan pertemuan katekesi ini ke dalam tangan yang kudus dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendalami tema kita pada malam hari ini, kita diminta untuk mendengarkan salah satu cerita yang supaya kita bisa mendalami tema kita pada malam hari ini. Judulnya Amplop di Meja Kerja. Maria bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan daerah. Suatu hari, ia diminta membantu proses pengajuan izin usaha dari seorang pengusaha bernama Pak Arif. Secara prosedur, dokumen itu membutuhkan waktu 1 minggu untuk selesai karena harus melalui beberapa tahap verifikasi. Namun sebelum Maria mengirim berkas ke bagian verifikasi, Pak Arif datang kembali dan meletakkan sebuah amplop coklat di meja kerja Maria sambil berkata pelan, "Tolong dipercepat ya Bu, tidak usah lama-lama. Anggap saja ini tanda terima kasih." Maria terdiam. Ia tahu bahwa amplop itu berisi uang. Ia sadar bahwa jika ia menerima dan mempercepat prosesnya, ia akan melanggar aturan kantor. Namun ia juga tahu bahwa sebagian rekan kerjanya biasa melakukan hal seperti itu dan semua orang menganggapnya biasa saja. Maria bergumul dalam hatinya. Ia ingin jujur. Ia juga ingin bekerja bersih. Tapi ia juga takut dianggap sok benar atau dipinggirkan. Akhirnya Maria menutup amplop itu, mengembalikannya dengan sopan dan berkata, "Pak Arif, saya akan proses sesuai prosedur. Tidak perlu ada pemberian apapun. Saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya." Pak Arif terlihat kecewa, tapi ia mengangguk. Malam itu Maria pulang dengan hati lega, meski ia tahu keputusannya tidak mudah. Oke teman-teman, ceritanya sudah jelas? Sudah. Atau perlu dibacakan ulang? Tidak perlu. Oke. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan cerita tadi, ada beberapa pertanyaan untuk mendalami cerita yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, setelah kita mendengarkan bersama cerita tersebut, lalu bagaimana perasaan dari kita semua setelah mendengar itu? Terus saya. Oke, saudara. Setelah saya mendengar cerita tadi tentang Saudara Maria, kalau tidak salah, Saudari Maria. Maria. Saya merasa senang
karena walaupun disuap disogok oleh uang, Maria tetap berpegang teguh pada nilai kejujuran, sehingga saya sangat merasa senang karena orang-orang seperti Maria sekarang ini sudah langka yang menanamkan nilai kejujuran gitu. Apalagi kalau sudah lihat uang oleh nilai kejujuran Menyala. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Dari saya, Oke. ya, setelah mendengar cerita Maria tadi, saya merasa kagum atas sikap kejujurannya, dan yang kita tahu bahwa pasti setiap kita digoda oleh hal-hal semacam itu tadi seperti uang, pasti sulit untuk mengambil keputusan antara iya atau tidak. Tapi dengan kisah Maria itu tadi, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa sikap kejujuran, apalagi di tempat kerja, itu paling penting kita tanamkan dalam diri kita. Itu saja. Oke, terima kasih kepada ini tadi. Saya berpikir kita tahu bahwa perasaannya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, senang, terharu juga ada. Tapi untuk juga kita ketahui bahwa Maria seperti yang dikatakan teman saya tadi sudah jarang seperti Maria sekarang. Maka dengan itu kita diajak untuk menjadi pribadi seperti Maria. Oke, saya pikir sudah cukup 2 orang untuk mendalami pertanyaan pertama, teman-teman. Yang berikut, menurut kalian tadi, mengapa Maria menolak ajakan itu? Setelah mendengar cerita. Oke, terima kasih. Saya terima kasih kesempatannya. Setelah mendengar cerita tadi, alasan Maria menolak uang tersebut karena Maria mau bekerja dengan jujur dan sesuai dengan prosedur yang ada di kantor tempat ia bekerja. Walaupun dia tahu banyak teman-teman kantor kerjanya tadi banyak melakukan tindakan yang melenceng atau tidak mengedepankan nilai kejujuran tadi dengan cara menerima suap dari orang lain agar pekerjaannya dipercepat. Itu sudah terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Kasjen. Benar lagi dari teman-teman. Dari saya. Kalau dari saya, mengapa Maria menolak ajakan itu? Karena dia memilih kata hati nurani. Di tengah kebimbangan antara mengambil dengan tidak, tapi dia tetap memilih hati nurani, yaitu dia tidak mengambil atau melakukan korupsi. Itu saja dari saya. Oke, pada intinya terima kasih kepada Nu. Pada intinya Maria mempertahankan hati nuraninya dan mengikuti prosedur yang ada terkait dengan administrasi tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita mendengar cerita tadi, kira-kira apa pesan yang kita bisa petik dari cerita Maria tadi? Oke, Kak Vidi. Baik, kalau menurut saya dari perasaan dari mengapa alasan dari Maria tadi tidak menerima uang suap tadi, pesan yang mau disampaikan itu pada kita semua itu bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita diberikan kepercayaan, khususnya dalam hal ini kita bekerja, kita harus bisa menggunakan atau kesempatan yang diberikan pada kita itu dengan baik. Dan di sini itu kita harus bersikap atau berperilaku jujur, itu yang paling penting karena dunia kerja yang sekarang ini yang mana kita lihat bersama banyak sekali tawaran-tawaran yang instan yang membuat kita mudah terkecoh, dan terlebih khusus kita sebagai calon guru agama selayaknya kita bisa memberikan contoh yang baik di tempat kita bekerja nanti. Kita harus bisa untuk menahan diri di sini dalam hal kita bisa melalui cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu juga salah satu hal yang paling penting, karena jika kita dekatkan diri dengan Tuhan, apapun godaan-godaan yang akan datang di Tuhan semuanya itu dapat diatasi. Terus yang kedua, pesan yang mau disampaikan dari cerita Maria tadi itu pentingnya untuk mendengarkan suara hati. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa suara hati itu merupakan suara yang paling jujur. Dia tidak bisa berbohong dalam segala hal.
Nah, di sini kita semua sebagai anak muda seharusnya kita harus bisa dalam mempertimbangkan atau mengambil keputusan, sebaiknya kita harus mendengarkan suara hati kita. Itu saja dari saya. Oke, menarik bagi Kak Vindi bahwa kita harus mempertahankan suara hati kita, karena suara hati kita itu berbicara tentang kebenaran. Dan ini juga menggugah kita nantinya akan bekerja di tempat manapun. Pentingnya kita mendengarkan suara hati agar kita dapat bekerja dengan baik di tempat kerja nanti dimanapun itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman terkait dengan pesan dan kesan yang kita bisa petik dari cerita Maria. Kalau dari saya pesan yang dapat dipetik itu hanya saja bahwa kita tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Uang yang sebab Tuhan telah membagikan kepada kita kemampuan untuk kita bekerja dan Tuhan juga membagikan rezeki untuk kita. Itu saja dari saya. Menarik sekali ya. Oke, saya pikir sudah jelas bahwa kita tidak perlu mengambil bagian dari orang lain. Artinya bahwa kita harus bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing dan itu pun hasilnya. Begitu. Oke, saya berpikir kita lanjut dengan yang berikut. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang sama seperti cerita Maria tadi. Mungkin teman-teman pernah menjabat atau bagaimana, atau pernah berada dalam posisi seperti Maria. Adakah? Jadi kita bisa sharing tentang pergulatan hidup yang pernah kita alami pada saat kita bukan di tempat kerja saja, dimanapun kita berada, mungkin ada. Oke, tidak ada yang lain. Nah, saya berpikir untuk cerita Maria itu untuk menginspirasi kita ketika kita berada di tempat kerja itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas sharingnya terkait dengan cerita tadi. Pada intinya Maria mengajak kita untuk cerita Maria tadi mengajak kita untuk menceritakan dan menjadikan pedoman hidup kita ketika kita berada di tempat kerja nanti. Dan Maria ini ingatkan bahwa kejujuran bukan sekedar aturan moral, tetapi panggilan hati nurani dan iman. Itu kita tahu bahwa seperti yang dikatakan tadi bahwa ia mempertahankan hati nurani ya. Di tengah kita tahu bahwa uang itu raja dari segalanya. Siapa yang tidak butuh uang? Maria bisa bertahan dalam situasi seperti itu dan dia mau bekerja sesuai dengan porsi yang dia sudah tentukan. Oke, teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita tadi, selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta dari satu dari kita untuk bacakan kitab suci dari Lukas 14 ayat 1 sampai 13. Semoga Tuhan beserta kita. Ilahi Yesus Kristus, karangan 1 Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencakul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama,
Berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, apakah kita sudah dibacakan ulang? Tidak perlu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita melakukan pertanyaan terkait dengan isi kitab suci tadi. Yang pertama, setelah kita mendengar tadi, kira-kira apa maksud Yesus ketika memuji bendahara yang tidak jujur? Apakah Yesus ini membenarkan ketidakjujuran dari bahasa tersebut? Dari saya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pandangan saya terkait dengan isi Injil tadi, menurut saya maksud Yesus itu bukannya Yesus mau mendukung ketidakjujuran dari bendahara tadi, tetapi kita harus melihat dari sisi di mana bendahara itu menolong orang yang sedang kesusahan, di mana Yesus selalu mengatakan agar kita senantiasa menolong atau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Walaupun bendahara tersebut melakukan pertolongan dengan cara yang bisa dibilang kurang benar, tapi kita harus melihat dari sisi di mana dia niat untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari bendahara tersebut. Mungkin orang-orang tersebut tidak bisa atau tidak ada yang ingin membantu selain bendahara tersebut. Terima kasih kepada teman saya Sejen. Pada intinya Tuhan Yesus tidak memuji atau menyetujui tentang ketidakjujuran, tetapi bagaimana dia memuji kecerdikan dari bendahara tersebut. Itu bendahara ini juga membantu orang lain pada saat situasi seperti itu, dan Tuhan Yesus itu memuji dia di situasi yang sudah dijelaskan. Saya berpikir sudah jelas, mungkin ada lagi. Baik, ada. Oke. Teman-teman, selanjutnya pertanyaan kedua. Setelah kita mendengar tadi, kira-kira apa arti perkataan Yesus yang begini tadi? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Perkataan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur.
dari saya. Oke. Kata mamon berarti harta atau kekayaan duniawi yang disebut tidak jujur karena sifatnya tidak kekal dan mudah menyesatkan. Yesus mendorong agar harta duniawi digunakan dengan cara yang benar. Misalnya itu menolong orang lain, memberi kepada orang yang membutuhkan, dan mendukung pekerjaan Allah. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Anu bahwa mamon berarti harta atau kekayaan duniawi yang disebut tidak jujur karena sifatnya tidak kekal dan mudah menyesatkan. Tentu Yesus juga mendorong agar harta duniawi digunakan dengan cara yang benar, misalnya menolong orang lain, memberi kepada yang membutuhkan dan mendukung pekerjaan Allah. Itu dengan demikian kita dengan demikian ketika harta duniawi itu habis, orang yang telah kita tolong akan menjadi sahabat yang menyambut kita di tanah atau di kemah abadi nanti. Itu simbol kehidupan kita. Pada intinya bahwa kita hidup di dunia itu harus menanamkan tentang kebaikan. Tentu kalau kita menanamkan tentang kebaikan, ya kita juga akan mendapatkan hal yang setimpal. Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Yang ketiga, menurut kalian bacaan ini kira-kira apa hubungan antara kesetiaan dalam perkara kecil dan besar? Itu di ayat 10 dan 12 tadi yang kita bisa refleksikan. Oke, Kak Hindi. Kalau menurut saya hubungan antara kata Yesus kesetiaan dalam perkara kecil dan besar. Hubungannya di sini itu bagaimana ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang-orang walaupun itu hal yang sederhana, itu sebenarnya mau melatih kita agar kita juga diberikan kepercayaan yang besar. Jadi seperti yang dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang besar ketika kamu belum bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang kecil. Jadi di sini ketika mau menunjukkan bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil, setia dalam tugas-tugas kita sebagai apapun itu, dalam hal ini adalah yang pertama itu dalam dunia perkuliahan, ketika kita bisa setia dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, itu juga akan melatih kita nanti di dunia kerja, di mana mungkin saja di dunia kerja nanti beban administrasi, beban tugas, beban kepercayaan yang diberikan itu sangat besar. Tapi jika kita sudah mulai terlatih dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, nantinya ketika diberikan kepercayaan yang besar, maka kita mampu menjalankan dengan baik karena kita sudah terlatih dengan hal-hal yang kecil. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Kak Vindi. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Tidak ada? Oke, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Vindi bahwa ternyata setia dalam perkara kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, kita juga setia dalam perkara besar. Seperti saya bisa andaikan bahwa seperti panggilan kita sekarang menjadi seorang guru agama yang kita lakukan tadi, latih core, itu melatih kita sendiri, melatih kita kalau kita setia dalam situasi seperti ini, kita setia dalam latihan, tepat waktu ikut latihan. Kalau kita terbiasa dengan situasi seperti itu, bahwa kalau kita keluar dari sini 4 tahun yang akan datang, kita akan mengharapkan pada situasi yang lebih ekstrim lagi. Artinya bahwa yang lebih sulit untuk menghadapi mental-mental masyarakat. Maka dengan itu kalau kita melatih diri mulai dari sekarang dan menginspirasi kita juga dari ayat ini bahwa depannya kita harus berani membentuk diri kita melalui kegiatan-kegiatan seperti ini tadi ataupun kegiatan-kegiatan lain dimanapun kita berada, lebih khusus di kampus ini, kita akan mendapatkan hasil yang setimpal kalau kita berada di lapangan nanti. Karena kita tahu bahwa mendengar cerita dari ketiga yang sedang tamat, kadang ketika kita tidak memiliki kesiapan secara mental dengan masyarakat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari sekarang untuk mengajak teman-teman, kita mulai membentuk
Saya pikir kita nanti bisa membuat komunitas baru untuk kita bisa berbagi seperti ini, bisa melatih satu sama lain agar kita juga memiliki keterampilan yang sama dan sesuai dengan kebutuhan umat sekarang. Oke, teman-teman, untuk kita tahu bahwa kejujuran bukan sekedar mematuhi aturan manusia, tapi merupakan wujud tanggung jawab kita di hadapan Allah. Itu dalam setiap pilihan, termasuk yang tampak sepele, kita diajak untuk menegakkan kebenaran dan etika Kristen, sekalipun itu tidak populer atau dianggap biasa oleh orang lain, seperti di cerita Maria. Dalam cerita Maria itu kita melihat bahwa seorang staf yang dihadapkan pada godaan yang mengambil jalan pintas demi kepentingan pribadi atau tekanan sosial. Itu Maria memilih menolak amplop suap dalam proses pekerjaan sesuai dengan presiden. Itu menunjukkan Maria menunjukkan integritasnya dan keberanian moral dan ketulusan hati. Seperti yang dikatakan ini bahwa Maria mempertahankan hati nurani. Begitu. Tentu keputusan Maria ini mencerminkan prinsip yang sama berupa Yesus. Setia dalam perkara kecil akan membangun kepercayaan dan mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang lebih besar nantinya. Kenyataan ini tentu banyak terjadi di dunia kerja. Tentu dengan katekese ini juga dapat membantu kita senantiasa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menanamkan integritas yang baik ketika kita berada di lapangan kerja nantinya. Oke, teman-teman, menjadi orang Kristen itu, apalagi menjadi orang Kristen yang jujur di tempat kerja, itu hanya soal menolak suap atau kecurangan, tetapi juga soal menjadi saksi Kristus melalui tindakan nyata. Itu dengan berani memilih kebenaran meski tampak sulit atau tidak populer. Integritas dalam hal kecil ini akan membentuk karakter yang setia dan dapat diandalkan dalam hal yang lebih besar. Oke teman-teman, setelah kita mendalami isi teks dan kita dari Lukas, maka selanjutnya kita harus buat aksi konkret. Kira-kira apa yang perlu kita buat ke depannya agar kita terhindar dari godaan-godaan seperti ini dan kita bisa mempertahankan integritas kita, apalagi seorang guru agama. Oke. Baik, kalau menurut pendapat saya bahwa salah satu aksi konkret yang bisa saya lakukan, karena kan suatu hari nanti kita akan menjadi seorang pendidik, tentunya di sini mungkin akan ada banyak hal atau godaan-godaan yang dapat mengguncang iman kita. Tapi di sini kita harus meminta bantuan Roh Kudus tetap meminta bantuan Roh Kudus untuk tetap percaya pada pendirian kita dan bisa mengambil keputusan mana yang tepat. Kita harus bisa menghadirkan Roh Kudus. Kira-kira begitu singkatnya guysnya. Kita bisa seperti yang ditawarkan mereka tugas tinggi dari bawah. Kita harus sering-sering berdoa. Mungkin itu sudah aksi konkret, sering berdoa supaya apalagi ini bulan Maria dan membantu kita juga. Supaya kita lebih menalami dua rosari. Saya pikir gitu ya. Iya. Mungkin ada lagi aksi konkretnya. Oke. Dari saya MTL yang bisa ditawarkan itu selalu bersikap jujur dan juga mengutamakan Tuhan dalam setiap urusan. Oke, mengutamakan Tuhan di setiap situasi. Itu juga salah satunya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Dari saya. Oke. Claudia. Baik. Mungkin aksi konkret yang bisa kita lakukan ke depannya, karena nantinya kita juga itu berada di dalam dunia kerja dan karena kita juga pada malam hari ini membahas tentang kejujuran, dan otomatis nanti semisalkan kita ini sudah turun dalam dunia kerja, dan yang paling penting dan harus kita ingat bahwa kita harus punya komitmen dan prinsip bahwa kejujuran itu adalah hal yang paling penting kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita ketika nanti kita berada dalam situasi rumit seperti tadi godaan, adanya suap menyuap antara antara misalkan ada orang yang ingin
agar pekerjaan itu cepat terselesaikan, lalu dia menyuap kita. Tetapi ketika nanti kita punya betul-betul kita sadar akan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya bahwa artinya kejujuran itu harus kita betul-betul ada dalam hati dan pikiran kita gitu. Itu saja. Oke teman-teman, pada intinya dari aksi konkret yang ditawarkan oleh Kakak Claudia tadi, bahwa kita harus punya prinsip hidup dan harus ditanamkan dalam diri kita. Ketika kita sudah menanamkan itu, saya berpikir menghasilkan integritas yang baik nantinya. Mulai kita sekarang calon-calon guru agama yang nantinya sebentar lagi akan berhadapan dengan murid, praktek, dan bukan hanya itu, kita nantinya berada di tengah masyarakat. Tentunya kita harus punya prinsip mulai dari sekarang tentang kenapa berada di sini, dan harus bisa menjadi warna bagi orang lain. Itu harus bisa menjadi garam dan terang agar kita bisa berdiri dimanapun kita berada, khusus di umat, di tengah umat, kita bisa menjadi pewarta yang baik. Oke, saya berpikir mungkin cukup sudah aksi konkret teman-teman ya. Kita setuju dengan aksi konkret yang sudah ditawarkan? Setuju. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sudah dipujian kami panjangkan kehadirat-Mu, segala berkat, kasih dan perlindungan-Mu sepanjang kasih kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, kami nantinya akan bisa menjadi saksi-Mu yang sudah menanamkan prinsip kejujuran dalam diri kami, sehingga dimanapun kami akan ditempatkan, Engkau senantiasa membimbing kami, menyertai perjalanan hidup kami. Jika kami puji, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kita hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan sampai kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya